Pernah nggak sih lo ngerasa pengen mulai sesuatu, entah itu mungkin bisnis, bikin konten, atau apapun itu, tapi malah stuck gara-gara lo takut? Takut salah, takut dilihat orang aneh, atau mungkin yang paling sering itu takut dikatain bodoh. Dan di sini gue mau bilang bahwa lo itu nggak sendirian. Hampir semua orang itu pernah ada di fase itu. Tapi ya, kalau lo terus-terusan ragu dan diem di tempat terus gitu ya gimana lo tahu sebenarnya lo itu bisa sukses atau enggak? Kebanyakan orang ragu karena mereka tuh terlalu peduli sama omongan orang lain. Dan di sini gue mau kasih fakta yang mungkin lo belum sadar gitu kan, bahwa ternyata orang lain itu sebetulnya nggak ada yang peduli sama lo. Serius, mereka tuh cuma fokus sama hidup mereka sendiri. Jadi ya kalau lo mikir semua mata lagi jatuh pas lagi mulai, ya itu cuma ilusi di kepala lo aja. Lo takut gagal, oke? Tapi coba tanya diri lo sendiri, lebih serem gagal atau lebih serem nggak pernah nyoba sama sekali? Nah, yang lebih gila lagi, kita sering takut sama hal yang sebenarnya belum tentu terjadi ya kan? Lu takut kelihatan bodoh. Padahal kan ya bisa aja apa yang lu mulai itu justru bikin orang lain tuh kagum kepada lu. Atau mungkin takut salah. Ya, kan salah itu bagian dari proses. Bahkan orang yang paling jago di dunia ini pun pasti pernah bikin kesalahan. Jadi ya, kenapa lu malah bikin ketakutan lu jadi alasan buat nggak gerak sama sekali, ya kan? Gua juga tahu, lu masih ngerasa gampang ngomong doang. Makanya di video ini gue bakal kasih tahu lo cara konkret yang bisa buat ngatasin keraguan lo itu. Gue nggak bakal kasih lo omong kosong, motivasi kosong. Yang bakal gue kasih itu adalah langkah-langkah yang udah gue coba sendiri. Yang bakal bikin hidup lo ya mungkin lebih pede gitu kan buat mulai apapun. Jadi stay tune terus, dengerin sampai habis karena ini bisa jadi titik balik buat hidup lo. Oke, di sini mungkin banyak banget ya orang yang ngerasa pengen banget gitu ya mulai sesuatu tapi langsung berhenti cuma gara-gara takut. Takut gagal lah, takut salah, takut diomongin orang lain. Padahal yang bikin lu stuck itu bukan di dunia luar, tapi pikiran lu sendiri. Kalau lu terus-terusan kayak gini, ya kapan mimpi lu bisa jalan, ya kan? Coba deh lu bayangin, lu lagi berdiri di tepi kolam renang, pengen ngelompat tapi takut airnya dingin. Lu bisa mikir sejuta alasan buat nggak lompat, tapi ujung-ujungnya lu nggak akan pernah tahu kan gimana rasanya berenang kalau lu nggak nyoba. Hidup juga sama cuy. Kalau lu terus-terusan berdiri di tepi, lu nggak akan pernah tahu apa yang menunggu di dalam. Nah, masalahnya kan banyak banget dari kita tuh terlalu takut buat bikin kesalahan. Tapi gue mau kasih sesuatu, salah itu nggak apa-apa. Salah itu bukan tanda lu gagal, tapi ya tanda lu lagi belajar. Gue ulangin lagi ya, belajar. Lu nggak akan bisa pinter kalau lu nggak pernah salah. Bahkan orang yang paling jago di bidangnya pun pasti pernah gagal berkali-kali. Dan kalau ngomongin orang lain, gua tahu ini pasti bikin lu makin ragu. Lu takut diomongin, dikritik, atau diketawain. Tapi kan fakta pahitnya adalah nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli sama lu. Orang-orang otomatis lebih mikirin hidup mereka sendiri daripada ngurusin lu. Jadi ya buat apa lu buang-buang waktu mikirin apa yang orang lain pikirin, ya kan? Terus nih ya, kadang yang bikin lu stuck juga itu rasa minder. Lu lihat orang lain udah pada jauh di depan, tapi lu ngerasa nggak cukup bagus. Tapi yang lu lihat itu cuma highlight mereka doang. Dan hasil akhir doang, ya kan? Dan di situ lu nggak pernah lihat berapa banyak kerja keras mereka gitu ya. Jatuh bangun mereka, terus apa aja yang udah mereka lewatin. Jadi udah fokus aja sama perjalanan lu sendiri, bukan perjalanan hidup orang lain. Terus ada lagi nih, lo nunggu waktu yang tepat. Lo bilang nunggu mood atau nunggu siap. Padahal ya waktu yang tepat waktu yang tepat itu nggak ada. Lo yang harus bikin waktu lo jadi tepat. Lo harus paham gitu kan bahwa semakin lo nunda, semakin jauh juga lo dari apa yang lo pengen digapai. Terus lo mungkin juga ngerasa kalau lo tuh nggak punya cukup sumber daya buat mulai gitu kan. Kurang uang lah, skill kurang, pemahaman nggak cukup, pengalaman juga. Tapi ya gue di sini mau kasih tahu, banyak orang besar juga mulai dari nol, cuy. Mereka mulai dari seadanya ya gitu kan, sambil terus belajar dan berkembang. Dan lu tuh nggak butuh semua jawaban sekarang, lu cuma perlu buat mulai doang. Terus kalau kata gue mah ya, overthinking itu racun, cuy. Lu terlalu banyak mikir. Dan itu yang bikin lu nggak gerak-gerak sama sekali. Lo sibuk mikir kemungkinan terburuk terus gitu kan, sampai lu lupa kalau kemungkinan baik juga sebetulnya ada. Misal ini mah ya, lu mau bikin konten, tapi takut nggak ada yang nonton. Padahal ya, tanpa lu mulai pun ya viewers tuh pasti nol. Jadi kenapa nggak coba dulu aja ya kan? Lu pusing banget mikirin viewers gitu kan. Padahal bikin satu pun ya belum pernah. Terus selain itu juga ya, kalau kata gua mah, support system itu juga penting banget gitu kan. Lu butuh gitu kan orang-orang di sekitar lu yang percaya sama lu. Yang dorong lu buat maju ya. Teman yang bilang kayak, lu itu pasti bisa. Nah, kita tuh sebetulnya butuh yang kayak gitu tuh.
Dan itu lebih berharga sebagian daripada orang yang cuma nyinyir doang. Terus cari juga nih lingkungan yang bikin lu berkembang. Jangan bikin tambah ragu, tambah stuck gitu kan. Jangan, lu cari yang benar-benar bagus gitu ya. Terus selain itu juga, lu juga harus sadar kalau progres itu ya lebih penting daripada hasil. Lu daripada mikirin hasil ya, udah lu berproses terlebih dahulu, mulai dulu. Hasil itu bukan kendali dalam diri kita gitu ya. Itu kan di luar kendali kita. Yang penting lu mulai dulu. Jangan terlalu fokus sama tujuan akhir gitu kan. Sampai lu lupa buat nikmatin prosesnya. Kan yang paling penting itu ada prosesnya cuy. Dan setiap langkah kecil itu adalah kemenangan. Hari ini tuh kayak lu belajar suatu hal baru. Dan itu tuh sebetulnya udah cukup bikin lu lebih dekat ke mimpi lu gitu kan. Selangkah demi selangkah daripada lu cuman ya diem doang. Dan kalau misalnya lu mikir gitu ya, ketakutan lu itu sebetulnya cuma bayangan doang, ya kan? Lu takut salah, takut gagal. Tapi apa sih yang sebenarnya lu takutin itu? Kan itu juga belum tentu terjadi kan? Itu cuma dalam pikiran lu doang. Kadang yang bikin kita takut itu kan adalah hal-hal yang mungkin ya bisa kita pikirin sendiri gitu ya. Jadi cuma ada di pikiran kita doang, bukan realita. Jadi udah, lu stop bikin ketakutan dalam hidup lu lebih besar daripada keberanian lu. Emang gitu ya, ketakutan sama keberanian itu ya harus seimbang gitu kan. Kalau lu terlalu terlalu berani gitu ya juga lu lupa daratan gitu kan. Kalau lu terlalu takut ya lu susah buat jalan. Jadi ya harus seimbang aja. Terus mengenai memulai gitu ya, itu pun nggak harus besar-besar langsung. Lu nggak harus perlu langsung bikin gebrakan yang gede gitu ya, yang besar-besar banget. Lu tuh kadang cuma perlu satu langkah kecil doang. Lu mau belajar lari, udah mulai jalan dulu aja. Lu jangan langsung sprint, lu mau jalan dulu aja jalan gitu kan. Atau lu mau bisnis, udah mulai dari jualan kecil-kecilan dulu. Satu langkah kecil itu kan bukan kayak kelihatan kayak sepele gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh adalah kunci gitu kan. Kunci buat lu buka pintu yang jauh lebih besar. Ya kan? Dan lu mungkin suka lupa gitu ya bahwa keberanian lu itu bukan berarti nggak takut. Keberanian itu berarti lu jalan terus meskipun lu ya takut gitu kan. Ya kata gua bilang tadi, harus seimbang antara berani dan takut gitu. Takut itu kan manusiawi, ya kan? Tapi jangan biarin rasa takut itu bikin lu berhenti. Lu harus lebih percaya sama mimpi lu daripada ketakutan lu. Masa punya mimpi besar tapi lu buat melangkah yang kecilnya aja doang nggak bisa gitu ya. Ibaratnya tangga, tapi lu buat naik ke satu tangga ini aja ya gimana mau nyampe ke atas. Udah deh, sekarang mah lu mau nunggu apa gitu ya. Hidup lu tuh nggak akan berubah cuy. Kalau lu cuma duduk dan mikir doang. Lu harus gerak cuy. Jangan diem doang. Jangan nolep. Lu harus gerak. Ya meskipun pelan gitu ya. Meskipun pelan, meskipun ragu-ragu. Udah mulai aja sekarang. Tanya diri lu sendiri. Apa sih langkah kecil yang bisa lu ambil gitu kan. Ya at least lah buat hari ini aja gitu ya. Misalnya lu mau belajar apa gitu ya. Belajar AI, belajar desain, programming. Udah ambil dulu langkah-langkah kecilnya. Mulai dari mengenai apa itu AI, apa itu desain, apa itu video editing, dan lain-lain gitu ya. Dan disitulah lu lihat gitu kan, gimana dunia lu tuh bisa mengubah diri lu. Udahlah ya, kita tutup aja mungkin ya. Sekarang kan lu udah tahu ya, apa yang bikin lu ragu selama ini, dan gimana cara mengatasinya gitu ya. Dan lu juga udah paham gitu kan, semua ketakutan yang lu rasain itu wajar cuy. Tapi jangan sampai ketakutan itu lebih besar daripada lu buat mencoba gitu kan, keberanian buat mencoba. Hidup ini tuh bukan soal nggak pernah takut, tapi soal gimana lu tetap jalan meskipun lu takut. Lu tuh nggak perlu nunggu siap, lu tuh nggak perlu nunggu sempurna juga. Mulai aja dari langkah kecil. Apapun yang lu capai gitu ya, atau lu mau gapai, langkah pertama itu selalu yang paling penting. Bahkan kalau misalnya lu gagal sekalipun, lu udah jauh lebih maju daripada orang-orang yang cuma diem dan gak ngapa-ngapain. Dan kalau misalnya lu masih ragu ya, gua cuma mau bilang gini, lu layak buat ngejar mimpi lu cuy. Dan apapun yang orang bilang, apapun yang kepala lu coba bisikin buat bikin lu mundur, udah percaya sama diri lu sendiri. Dunia ini tuh terlalu besar gitu kan buat lu cuma duduk doang di satu tempat tanpa pernah nyoba gitu ya. Tapi lu juga harus ingat, nggak ada yang bisa jamin perjalanan lu itu bakal mulus, ya kan? Tapi kalau lu nggak pernah mulai, itu jaminan lu nggak pernah akan sampai ya. Jaminannya lu nggak bakalan berhasil, nggak pernah nyampe ke tujuan lu. Jadi ya, sebelum lu keluar dari video ini, tanya diri lu sendiri. Apa langkah kecil yang bisa lu lakuin sekarang?
Ambil langkah itu sekecil apapun, dan lihat gimana satu langkah kecil itu bisa bawa lu jauh lebih ke depan. Oh ya, terakhir gue cuma mau bilang, jangan biarin hidup lu cuma jadi penonton buat mimpi-mimpi orang lain. Lu juga bisa kok jadi pemain utama di cerita lu sendiri. Jadi udah, mulai sekarang, keluarin keberanian lu, ambil langkah lu, dan tunjukin ke dunia apa yang bisa lu lakuin. Karena lu lebih kuat dari apa yang lu pikirin. Oke, mungkin segitu aja ya. Buat kalian yang ada kritikan dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Siapa tahu aja bisa ngebantu orang lain, termasuk diri gua. Thank you udah nonton. Bye-bye.